Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 dengan pokok bahasan rangkaian listrik. Ya, tujuan kita belajar hari ini yang pertama, guru harap kalian bisa menyebutkan komponen-komponen listrik. Yang kedua, menjelaskan fungsi komponen listrik dalam rangkaian listrik. Yang ketiga, membedakan rangkaian seri dan paralel. Dan yang keempat, melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri. Nah, bagaimana proses listrik bisa sampai ke rumahmu? Listrik bisa sampai ke rumahmu itu bisa berasal dari pembangkit listrik. Nah, kita amati di sini ya. Listrik berasal dari pembangkit listrik yang kemudian disalurkan melalui kabel melewati gardu-gardu listrik. Gardu-gardu listrik ini kemudian menyalurkan listrik melalui kabel ke rumah-rumah, perumahan, perkantoran, maupun pertokoan. Listrik disalurkan melalui kabel ke rumahmu ya, dengan alat-alat listrik. Alat-alat listrik contohnya seperti saklar, kabel. Nah, saklar ini fungsinya untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Itu mengapa saklar biasanya digunakan untuk menyalakan lampu maupun untuk mematikan lampu. Nah, apa itu rangkaian listrik? Nah, tadi kita sudah melihat ya bagaimana listrik bisa sampai ke rumah. Nah, pasti dengan adanya rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu adalah hubungan sumber listrik dengan komponen listrik lainnya yang dirangkai sehingga menjadi satu kesatuan. Ya, hubungan sumber listrik dengan komponen listrik lainnya yang dirangkai sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, sumber listrik ini apa? Sumber listrik ini bisa berasal dari pembangkit listrik. Bisa juga berasal dari baterai, ya. Bisa juga berasal dari aki. Nah, ini berhubungan dengan komponen listrik. Komponen-komponen listrik apa saja? Komponen listrik, ada komponen listrik yang menghasilkan arus listrik. Komponen listrik yang menghasilkan arus listrik ini contohnya ada baterai dan ada akumulator atau aki. Nah, ini baterai dan aki ini bisa menghasilkan arus listrik. Kemudian ada komponen listrik yang menggunakan arus listrik seperti saklar dan lampu. Saklar dan lampu ini menggunakan arus listrik yang ada di rumah. Nah, rangkaian listrik sederhana dibagi menjadi dua. Ada rangkaian listrik terbuka dan ada rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka itu tidak ada arus listrik. Lampu mati dan saklarnya terbuka atau terputus. Nah, kita amati ya di sebelah kiri ada gambar. Kita amati
Nah, ini ada baterai, kemudian ini ada kabel, ini yang merah itu saklar. Nah, kemudian ini ada lampu. Kita amati. Kalau saklarnya terbuka atau terputus seperti ini, maka tidak ada arus listrik yang mengalir, sehingga lampu tidak menyala. Nah, kalau rangkaian listrik tertutup, ada arus listrik, lampu menyala, saklarnya tertutup, atau saklarnya tidak terputus. Kita lihat gambar ini ya. Ada baterai, kemudian kabel, saklar, dan lampu. Kita amati. Saklar tertutup, maka arus listrik mengalir dan menyebabkan lampunya menyala. Jadi perbedaannya, kalau terbuka saklarnya terbuka atau tertutup, sedangkan kalau rangkaian tertutup saklarnya. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Ada rangkaian listrik seri, ada rangkaian listrik paralel, dan ada rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran ini adalah kombinasi atau campuran dari seri dan paralel. Jadi pada dasarnya rangkaian listrik berdasarkan susunannya itu hanya ada 2, yaitu seri dan paralel. Kita bahas rangkaian listrik seri terlebih dahulu ya. Rangkaian listrik seri yang pertama, komponen listrik disusun secara berderet. Ya, disusun secara berderet. Kita amati di sebelah sini ada gambar lampu disusun secara berderet, maka ini termasuk rangkaian seri pada lampu. Begitu pula dengan baterai. Baterai di sini disusun secara berderet juga, maka ini termasuk rangkaian seri baterai. Berarti pada gambar ini termasuk rangkaian listrik seri. Rangkaian seri lampunya maupun rangkaian seri baterainya. Kabel tidak punya percabangan. Jadi kabelnya itu tidak bercabang ya. Lurus seperti ini, tidak ada cabangnya. Itu adalah ciri-ciri rangkaian listrik seri. Sekarang kita amati video di samping ini ya. Ini ada 2 buah baterai, kemudian ini ada kabel, saklar, dan ada lampu. Ingat, kalau seri disusun secara berderet. Nah, ini mengalir, arus listrik mengalir ya ketika rangkaian ini tertutup sehingga lampu akan menyala. Selanjutnya, rangkaian listrik paralel. Nah, ciri-cirinya rangkaian listrik paralel yang pertama, komponen listrik disusun secara bersusun atau berjejer, bersusun seperti ini ya, atau berjejer atas bawah seperti ini ya, tidak berderet seperti tadi. Kalau paralel ini berjejer atau bersusun ya, bersusun ke bawah. Kemudian kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Nah, ini kabelnya yang dibutuhkan lebih banyak daripada yang seri, dan ini juga memiliki cabang. Nah, ini kabel ini ya, satu bercabang menjadi 2 cabang. Nah, ini ada cabangnya, berarti ini termasuk rangkaian listrik paralel. Nah, ini lampunya disusun secara berjajar, maka ini termasuk rangkaian paralel.
pada lampu. Sedangkan baterainya ini disusun secara apa? Ya, secara berderet. Kalau secara berderet, ini berarti rangkaiannya seri. Tapi rangkaian seri ini hanya terjadi pada baterai saja. Sedangkan pada lampunya ini adalah paralel. Ya. Kita amati video ini ya. Arus listrik akan dialirkan dari baterai ya, ketika saklar dalam keadaan tertutup atau terhubung. Nah, sehingga lampu menyala ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran ini disusun secara seri dan juga disusun secara paralel. Kita amati dulu ya gambar di sebelah kiri ini, kita amati. Nah, ini ada yang berderet, ada yang bersusun. Kalau berderet itu seri, sedangkan kalau bersusun atau berjejer itu adalah paralel. Nah, ini antara lampu 1 dan lampu 2 itu kan berderet, maka 1 dan 2 ini seri. Nah, 3 dan 4 ini juga seri. Yang paralel mana? Nah, yang paralel itu antara 1 dan 3, 2 dan 4 ya, karena bersusun ke bawah itu namanya paralel. Kita lihat ya di sini. Kita lihat videonya. Ada baterai, kemudian kabel, ada saklar juga. Kalau saklarnya ditutup ya, maka lampu akan menyala. Nah, lampu akan menyala. Nah, untuk materi hanya sampai di situ dulu. Nah, sekarang ada tugas proyek ya yang harus kalian kerjakan, yaitu tentang membuat dan mengamati rangkaian seri. Jadi kalian amati dan kalian buat ya. Kalian membuat dulu, baru mengamati rangkaian seri. Nah, yang dibutuhkan itu adalah 2 lampu pijar kecil, ya, lampu kecil, ya, ada 2 dan dudukannya. Dudukan ini dudukan untuk lampu, ya. Kemudian ada baterai dan dudukannya. Nah, sediakan 2 baterai kecil beserta dengan dudukannya. Yang ketiga, kabel kecil, kabel yang ukurannya kecil saja ya, tidak usah yang terlalu besar. Kemudian ada saklar, ini saklar yang kecil, cukup 1 saja saklarnya, tidak usah 2 ya. Ini gambarnya 2 tapi kamu menyiapkannya 1 saja. Nah, ini ya seri itu seperti ini gambarnya. Cara kerjanya, rangkailah peralatan secara seri seperti rancangan yang telah dibuat. Nah, seperti ini ya, kita lihat ini. Kita lihat juga ini ya. Secara seri ini ada 2 lampu. Ini ada 2 lampu. Kemudian ini ada saklar. Ini ada baterai dan dudukan baterai. Dan ini juga ada kabel. Kamu siapkan itu ya. Nah, kemudian dihubungkan. Setelah terhubung semua, nyalakan saklar untuk memastikan kedua lampu menyala dengan baik. Nah, saklar dinyalakan ya. Dipencet saklarnya. Apakah kedua lampu ini menyala? Kalau kedua lampu ini tidak menyala, kamu harus mengecek kembali sambungannya. Apakah sambungannya sudah benar atau masih ada yang salah?
Kalau sudah benar, maka lampunya itu akan menyala. Yang ketiga, amati cahaya kedua lampu. Kamu amati cahaya kedua lampu tersebut, ya. Itu tugas proyek hari ini. Yang kamu harus kerjakan adalah membuat dan mengamati rangkaian seri. Laporannya ditulis, ya, judul, tujuan, alat dan bahan, ya, kemudian cara kerjanya. Nanti ketika membuat rangkaian seri ini, prosesnya itu di video, dan videonya dikirim ke bu guru, ya. Setelah itu, setelah kamu membuat, kemudian kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bu guru. Ini yang pertama, pada saat menyala, bukalah salah satu bola lampu dari dudukan. Bagaimana cahaya lampu pada bola lampu yang lainnya? Apakah masih menyala atau tidak? Nah, kan tadi ada dua lampu. Nah, ketika lampu keduanya sudah menyala, kamu buka satu lampu, ya, satu bola lampu diambil. Apakah lampu yang lainnya itu masih menyala atau tidak? Kamu tulis. Yang kedua, bagaimana nyala lampu jika salah satu lampu mati? Nah, kalau salah satu lampu mati, lampu yang lain bagaimana? Apakah menyala atau mati? Kalau menyala, bagaimana nyalanya? Yang ketiga, bagaimana nyala lampu jika kedua lampu hidup? Nah, pada rangkaian seri, kamu amati apabila kedua lampu ini menyala, apakah terang atau redup? Nah, silahkan kamu jawab pertanyaan-pertanyaan dari bu guru. Kamu tulis di buku tulis laporannya, dan terakhir diberi kesimpulan. Kesimpulannya, rangkaian listrik seri itu seperti apa? Ya, disusunnya secara berderet. Kemudian kalau lampunya itu menyala bagaimana, ya. Nah, kamu tulis kesimpulannya. Minta bantuan orang tua, jangan lupa, ya. Dan berikan terima kasih kepada orang tua yang sudah membantumu. Selamat belajar, selamat bekerja. Nah, semoga ilmu yang bu guru berikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa belajar, jangan lupa sholat, dan jangan lupa berterima kasih kepada orang tua. Sekian dari bu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.